Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di channel saya Irfan Saiful Anwar 18. Kali ini saya udah berada di kediaman Sapei. Jangan Sumi atuh, Kang Syafii aja ya yang kasih. Ya, Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya, sahabat jadi wah, sahabat seperjuangan. Jadi dikarenakan dia lebih memilih untuk bekerja dulu. Nah, jadi kita pisah dulu. Tapi alhamdulillah silaturahmi masih tetap dijaga, guys. Untuk kedepannya mungkin saya juga bakal ngupload video-video barang lagi gitu kan. Berhubung sekarang saya minta collabs dulu bersama Ragil Sapei gitu kan. Iya. Aduh keceplosan, jadi kan nama aslinya langsung disebut tuh. Iya. Gak apa-apa, Pak. Untuk pertamanya itu siapa? Saudara anjir. Nama asli gitu kan? Saudari gitu. Iya. Nama asli. Nama asli saya kan kalau di peran tuh nama saya itu Sapei, ajudannya Babe Bos di sinetron Dia Terbalik. Kalau nama asli saya tuh Ragil Surya Purnama begitu. Buat kalian yang belum tahu kan nama aslinya Saudara Sapei itu kan yang biasa ada di film Dunia Terbalik. Nah, ternyata nama aslinya Ragil Purnama. Channel YouTube-nya juga. Oh jangan iya. lupa Ragil Purnama di subscribe ya guys. Tuh, ingat mampir juga ke channelnya Ragil Purnama. Jangan sampai salah ya. Iya. Ragil Purnama. Awas jangan Ragil Purnama Sarin, bukan itu ya. Ragil Purnama. Oke, Bang Ragil asli dari mana? Saya asli dari Tasikmalaya, Sunda. Berarti satu daerah sama Pedro. Sama Pedro. Saya tuh sama Pedro tuh satu SD, satu kampung, satu RT. Pokoknya mah saya tahu kecilnya Pedro, Pedro juga tahu kecilnya saya di mana waktu itu. Wah, edan. Ya. Ternyata itu benar-benar satu kampung ya. Benar. Di video sebelumnya kan saya juga collab bersama saudara Ujang Pedro gitu kan, Ujang. atau Ujang Kusnadi Iya. ya nama aslinya. Kita bocorkan ya nama dia tuh macam-macam di kampung tuh dia, apa yang terkenalnya nama tuh Ujang Memon. Ujang Memon. Memon. Itu Memon tuh nama bapaknya. Oh. Jadi waktu itu tuh apa ya, sudah terkenal. Memon tuh terkenal karena yang paling jago kayak Panci Bolong misalkan ya. Panci Tukang Bolong. Nah, itu. Cuma dia punya kios. Oh. Nih, Tapi Mas Ragil bentar Kenapa? dipotong ya. Nah. Di video sebelumnya gitu kan dia nggak cerita. nggak cerita. Aduh. Ini pokoknya cerita ini bisa saya bertanggung jawabkan. Asli ini mah ya. Jadi dulu mah Ternyata gitu kan. Ya. Patri tapi punya kios. Di situ terkenal banget. Dulu mah kan pokoknya kalau orang-orang yang kelahiran 90 pasti tahu Patri gimana. Panci Bolong. Nah, Panci Bolong di Patri. Ya, jadi terkenal. Kalau orang Sunda mah udah identik gitu kan Ah. dengan nama Panci Bolong atau misalkan di Patri. Patri. Tapi untuk bahasa luasnya apa ya? Patri itu apa ya? Model tambal ban aja Nah, udah gitu ya. tambal panci. Tambal panci. Begitu ya. Jadi luar biasa sekali Pero itu perjuangannya, maksudnya dia masih kecil juga udah kerja keras. Dagang es mambo, dagang jambu air. Dia udah cerita dagang soal Enggak dagang juga. Paling yang diceritain itu siapa yang ngajak Bang Pedro ke Dunia Terbalik. Iya. Awal karirnya Awal. itu kayak gimana gitu kan. Oh, Dia juga banyak nih. bentar Banyak. dulu. Kemarin dia juga sempat nyebutin nama Ragil tuh kan, Ragil. Kan banyak yang penasaran tuh Ragil itu yang mana sih? Nah, saya datangkan kali ini Iya. gitu kan. Saya langsung datang ke kediamannya Sapei atau misal atau nama aslinya Ragil Purnama gitu kan. Bang Ragil. Ya. Untuk Bang Ragil sendiri awal karir itu tahun berapa? Saya awal karir itu tahun 2010. 2010 berarti Ragil itu udah masuk dunia entertain. Ya, cuman saya waktu itu ikutan kayak ada
apa audisi itu dulu mah majalahnya sekarang udah nggak ada kan, dulu mah ada tuh majalah Coverboy dulu, Aneka Yes. Nah saya dulu pernah ikutan tuh Coverboy. Waktu itu saya masuk unggulan berapa gitu, saya sampai ke Jakarta di interview segala kan. Berarti jauh-jauh dari Tasik sengaja langsung datang ke Jakarta untuk ngikutin tes model itu. Ya, Coverboy. Jadi awalnya sih audisinya di Bandung, yang lolos dipanggil ke Jakarta begitu. Awalnya di situ dan apa ya namanya tuh. Nah habis di situ saya tuh pengen belajar acting. Kan itu bukan acting kan? Cuma Jadi berarti kayak model-model biasa gitu ya, model majalah. Iya kayak model majalah, terus cara kita berbicara bagaimana, terus kayak inilah kayak kalau di daerah-daerah tuh Mojang Jajaka, kalau daerah saya, kalau daerah Jakarta tuh Abang None kayak gitulah. Diajarin cara bicara, cara makan yang benar gimana. Berarti belajar juga dong cara ngelenong, atau misalkan kalau kata bahasa Sundanya sih kan bobodoran gitu. Berarti belajar juga dong di situ. Enggak, di situ enggak. Nah, kelar di situ saya maksudnya waktu itu saya pernah ditipu, bukan di situ. Maksudnya ditipunya bukan di luar, bukan di luar apa maksudnya di luar. Udah lama lah, saya udah lama ngikutin Coverboy. Nah saya pernah ketipu sama agensi, jadi dia tuh ngelatih acting ceritanya gitu. Cuman itu nggak saya ceritain. Itu saya belajar acting. Nah tahun 2011 saya diajak lah sama Bang Yusak, ini ada di sini, udah almarhum. Cuman istrinya masih ada di sini. Nah, saya diajak sama Bang Yusak tuh sama Mami Queen, saya lama di situ. Dan pertama saya main sinetron tuh di sinetron Si Mamat Anak Metropolitan 2011. Oh, yang di RCTI? Enggak, dulu di RTV, dulu mah di B Channel. Oh, iya. Dari situ terus ke? Nah, di situ saya sambil belajar acting kan di sana kan saya langsung dapat peran di sana. Kan kalau di Si Mamat Anak Metropolitan tuh jadi bukan bersambung. Jadi satu kali judul tuh tamat, satu kali judul tamat begitu. Jadi saya di sana bisa beberapa peran. Berarti misalkan hari ini Bang Ragil dapat perannya lucu, besoknya bisa dapat peran antagonis gitu. Jadi preman, jadi Risma, terus jadi anak pang. Ada pernah lah. Banyak. Berarti lebih bisa mendalami karakter dong kalau kayak begitu. Ada pelawak yang saya tuh ngefans banget sama dia. Kang Oni SOS dulu kan SOS kan lagi naik-naik dulu, ada Sule, Ogi, Oni. Nah, saya tuh cita-cita saya pengen ketemu sama mereka. Kan waktu itu saya nggak sengaja nggak apa dipertemukan. Terus saya nggak berniat juga apa. Saya harus mendekati. Kang Oni enggak. Saya karena apa ya, kalau orang Sunda tuh ngerangkul ya ke orang Sunda, ngerasa satu daerah gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda nama, ayo mana lu orang, jadi gitu. Ayo lu ikut sama gua. Kemana mah? Antar aja, nganter dia ngelawak, bisa ngeliatin. Oh itu sebelum sebelum saya bisa ngelawak saya ngikutin Kang Oni dulu. Oh jadi sebelumnya itu nggak sengaja pertemuan yang ibaratnya udah ditentukan sama Allah gitu biar Kang Ragil bisa lebih maju lagi gitu. Itu kan percaya nggak percayalah, setiap langkah kita tuh udah diatur, udah ada yang ngatur, setiap kita mau melangkah kemana udah diatur. Nah di situ Kang Oni ngelawak, saya ngeliatin ngelawak cuma 1 jam doang, banyak yang nonton, dikasih amplop gitu. Wah saya harus bisa kayak Kang Oni lah. Juga pas setiap Kang Oni ngelawak saya ngeliatin selah-selahnya, maksudnya selah tuh konsep ngelawaknya saya ngeliatin. Oh ya, saya ambil konsepnya, jadi saya dapat ilmu. Nah gak lama Kang Oni resign di sinetron Si Mamat Anak Metropolitan, terus diganti sama Ogi SOS. Oh jadi nggak sengaja juga itu? Nggak sengaja. Mereka itu satu tim tapi gantian dalam masuk film itu. Nah terus dia nelfon saya, Gil, baturan babaturan orang kersare orang kontrakan kunci di Pak Jor cenah panguakeun. Orang ke Bandung ya. Siap Pak. Saha? Ya saya awalnya nggak tahu bahwa itu Ogi.
kau di sini. Saya telepon lagi, di SOS. Sana sok. Oh, siap. Sini. Belum tidur di kamar, oh siap. Wah, saya akrab lah sama Kang Ogi, jadi ngobrol gitu ya. Yang saya mau di celana di mana? Maksudnya mau di celana untuk. Wah, udah panjang, saya sering bantuin Kang Ogi juga waktu sinetron ini. Nah, terus waktu itu saya pulang kampung. Pulang kampung waktu itu karena saya belum dapat peran juga di sinetronnya. Pulang kampung, Kang Ogi resign juga di situ. Oh, jadi pas Ragil pulang kampung, tiba-tiba Kang Ogi juga keluar dari film itu. Iya, Kang Ogi resign. Nah, terus pas saya balik lagi ke Jakarta, ke sinetron itu lagi, diganti lagi lah sama Pak Uci RT. Nah, luar biasa sekali nih. Iya, yang kemarin diceritain sama Bang Pedro almarhum ya. Almarhum. Nah, dari situlah saya banyak belajar dari Kang Uci RT itu kendang, lawakan. Nah, saya ketemu Uci juga di situ. Pak Uci, Gil, saya udah akrab nih ceritanya, udah akrab sama Pak Uci, Pak Uci udah pokoknya singkat cerita gitu ya. Gil jemput temen-temen Indonesia aja lah, ngomongnya mah Sunda Pak Uci, biar pada tahu. Gil jemput ada temen bapak, mana pak orangnya, namanya si Asep katanya, pokoknya dia rambutnya kayak Semar, iya, masih ke atas gitu ya rambutnya. Dia sering bawa tas sulap. Oh siap pak, saya jemput. Ternyata disitulah awal pertemuan saya sama si Ucu itu di situ. Saya bawa, ini pak. Nah di situ saya berteman, saya bantuin Pak Uci bantuin Pak Uci juga. Saling lah kita sambil belajar ngelawak juga. Jadi gini, walaupun kita nggak tahu kedepannya kita mau jadi apa kan ya. Iya benar. Tapi kalau kita diem di satu tempat itu dan tempat itu jadi saya tuh pengen jadi artis ya, kita harus diam di tempat lingkungan syuting. Iya benar ya, jadi kita nggak jadi bila mana nanti ada kesempatan sana lah. Iya benar, kita masuk lah gitu. Jadi ya gimana ya lanjut aja. Jadi itu Bang Ipan luar biasa sekali. Jadi perjalanannya luar biasa. Nah saya dari sana, jadi saya pengen mandiri di sana. Saya pengen mandiri. Saya pindah ke Bekasi. Nah, saya pindah ke Bekasi. Nah di sana di Bekasi itu jadi ada panggung lawak. Jadi tempat hiburan. Jadi saya disuruh ngelawak dari mall ke mall. Kalau misalkan orang ngeband mah dari kafe ke kafe gitu. Jadi ini singkat cerita, sebenarnya kalau diceritain panjang kenapa saya bisa nyampe ke Bekasi, nantilah kita ceritain itu mah. Nah, di sana dari mall ke mall saya sama si Pehong. Berdua sama si Pehong. Karena lawak terus bertiga. Jadi biar ada leader, bahan. Nih yang ini tengah-tengah bertiga. Karena ibaratnya kalau ngelucu itu harus ada korban. Ada korban. Iya benar. Saya berdua, kurang gerak. Maksudnya masih kurang gerak. Ya udahlah. Si Pehong, kan Pehong emang temennya dia satu kelas SD-nya tuh. Si Pedro, temennya Pedro satu kampung bener-bener. Temen dekat berarti gitu ya. Temen dekat. Nelpon lah si Pedro. Bro, mana di mana? Bro, lu di mana? Gua di Bogor. Ngapain lu? Dagang pericikan. Dia dagang pericikan di Bogor. Lu mau gak ngelawak gini? Cuman ya bayarannya lah. Ayo sama gua mah. Akhirnya dia keluar dari kerjaannya yang emang bener-bener udah pasti penghasilannya kelihatan. Udah jelas ada penghasilan gitu ya. Dia ngerobanin yang udah pasti, nyamperin yang belum pasti tapi yang mungkin karirnya yang namanya karir itu nyoba dulu berkarir di situ. Gil mah ajak karena saya tahu waktu SD si Pedro sering ngelawak gitu kan. Datanglah dia ke Bekasi Timur. Gil jemput. Saya jemput Pedro. Pedro ayo. Nah, jemput Pedro di sana. Saya disediain kontrakan, biasa ada kontrakan. Nah setiap seminggu sekali saya ada job manggung dari mall ke mall BTC, daerah Bekasi. Iya. Terus kadang di Cikarang, di Lipo Cikarang, di Transera,
tempat berenang. Dan di situ emang benar-benar terkonsep. Soalnya kan kalau acara-acara di mall itu suka acara komunitas, komunitas Jepang, komunitas Korea. Nah kita di konsep. Berarti di situ konsepnya ngikutin acara yang lagi tren. Misalkan hari itu lagi ada konser Jepang, berarti kita ngikutin gaya Jepang. Besoknya ada Korea, ngikutin Korea. Nah dan waktu itu ada yang sekarang yang kemarin viral tuh di si Bila Barbie. Nah dia yang MC-nya dia tuh awalnya itu. Iya waktu dia MC, saya yang jadi bintang tamu lawaknya. Bukan dia bintang tamu, namanya pengisi acara. Dia yang MC. Dan beberapa saya udah ngelawak terus sukses. Terus adalah buat bayar kontrakan dan segala. Nah, yang ini sih bukan terakhir sih, masih awal cerita gitu ya. Jadi maksudnya terakhir di mall. Terakhir di mall karena kesalahan kita gini. Itu tuh acara Korea. Acara Korea yang MC si Bila Barbie yang MC. Ya kita tuh grupnya tuh lupa lagi saya lupa. Grup SLB grup kita tuh. Selalu berkarya, selalu berusaha, selalu bersemangat, pokoknya SLB grup kita tuh. Oh, jadi diambil dari sebuah nama sekolahan gitu kan ya? Sebenarnya sih bukan sekolahan, itu singkatan aja. Singkatan nama sekolah, terus dibentuklah sebagai grup komedi. Nah, di situ acara-acara Korea. Dipanggil kita keluar, kita udah dandan kayak Korea lah. Kalau si Keong dandan kayak cewek. Ceritanya cewek waktu itu yang lagi nge-trend, siapa grup yang Nobody but you. Nah, yang gitu. Tolong disebutin aku nama si Eta Si Eta lah. Terus ada musik-musiknya juga. Kita di konsep lah. Nah, salahnya kita di situ kan acara Korea. Awalnya bagus. Saya agak orasi kan. Kita boleh mencintai, kita nggak haram lah mencintai budaya Korea, nggak apa-apa. Tapi awas, jangan lupa kita juga harus mencintai budaya negara sendiri, budaya Indonesia karena banyak. Itu masih di tempat pas terakhirnya ingat cintai budaya Indonesia. Pokoknya kita sebagai anak muda harus mencintai budaya Indonesia. Nah di situ mulai diem. Harusnya nggak boleh. Maksudnya kalau di acara, kita harus mengangkat itu budaya yang lagi berlangsung. Contoh lah gini lah. Acara misalkan acara tolak angin misalkan. Terus saya MC nyebutnya antangin. Nggak boleh kan. Nah, kayak gitulah kita harus mengangkat produk itu, istilahnya gitu. Padahal kan niat kita sebenarnya bagus ya. Iya. Orang-orang itu yang sudut pandangnya lebih ke negara lain biar tahu budaya sendiri karena negara kita juga kan ibaratnya luas dari Sabang sampai Merauke itu ya. Banyak budaya kita juga. Cuman ya kadang niat baik suka jadi salah juga. Iya benar-benar kayak YouTuber kemarin lah ibaratnya gitu kan, dengan niat baik tapi malah jadi pahit di ujung padahal niatnya udah bagus gitu kan. Iya benar. Nah, di situ kita langsung turun, IO-nya nyamperin. Kan IO-nya ada 2 tuh. Ada yang cewek sama yang cowok. Kalau yang cewek baik banget, kalau yang cowok emang profesional dia. Pas kita pada turun yang cewek nyamperin udah ngasih amplop. Yang cewek mah biasa aja. Cuman yang cowok mana? Udah dikasih. Kasih ceweknya udah. Jangan dulu harusnya. Kita langsung kabur. Takutnya diambil lagi duitnya. Iya benar. Kacau. Itu terakhir di mall di situ lah. Tapi tahu nggak itu apa sih yang mereka omongin gitu kan sampai kalian itu ibaratnya berusaha kabur gitu kan karena takut honor diambil lagi. Mungkin si IO cewek sama cowoknya tuh nggak koordinasi. Jadi si ceweknya mah tahu-tahu ngasih aja ya. Pas kita turun dia langsung ngasih. Nah pas kita turun juga kita udah tahu bahwa kita tuh salah. Pas IO cowoknya nyamperin, saya tahu karakter IO cowoknya. Ya, saya pada lari aja. Pulang. Jadi saya nggak makan dulu, nggak apa, langsung pulang lah.
Soalnya amplopnya udah di Dengan tangan. Cuman karena ya- ibaratnya jadi payah kita, masa iya sih mau diambil lagi gitu kan. Cuman ya disitulah saya tidak dipakai lagi begitu. Ya. Karena mereka kapok dengan kesalahan kecil dari kita gitu ya. Bener. Ya disitulah kita manggung lagi, cuman di kampung manggungnya sama Pedro juga saya sering manggung.